شيخنا يا شيخنا Syekh Abu Mudi. Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhana Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafizakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min imbisatil ansi qaulu Musa alaihi salam, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Wa qawluhu fit ta'allul wal i'tidar lamma qila lahu idhhab ila fir'aun faqala walahum dambun. Wa qawluhu inni akhafu ayyukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantiqu lisani. Wa qawluhu innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Wa hadha min ghairi Musa alaihi salam min su'il adab, lianna alladhi uqima maqamal ansi yulatifu wa yuhtamal, wa lam yuhtamal li Yunus alaihi salam maduna hadha lamma uqima maqamal qabdi wal hibati fa'uhu kiba bisijni fi butnil hut fi dhulumati salas. Wa nudiya alaihi ila yaumil qiyamah laula an tadarakahu ni'matum min rabbih la nubidha bil ara wa huwa mazmum. Yang kali tanya pelajari berikut tentang imbisat dan idlal. Secara global mungkin mbak contoh-contoh untuk tekalan mainan aku pegah BU wak pun habayan ansu menghasilkan sakinah dan tumakninah. Kira urung ya kajina maksud jina jina dengan Allah menghasilkan ketetapan dan ketenteraman. Han mupaling holain hanya tertuju kepada Allah. Dan imbisat dan idlal bermula demikian akan menghasilkan imbisat, idlal, sakinah, tumakninah, watekajina dengan Allah. Karena lazat menjinak-jinak dengan Allah dipupa pintu orang arif dihanalai pintu di rumah bak geduknya katuyuk pintu nyebrakan dekat pintu mana tak doa watu jibulahumut tuqyan dai wajib li lazat menjinak-jinak watekahanalai pintu keruhulai bacut semedhut kan sorok burukil aswad yang gila-gilanya untuk makna kabak katot hak menjinak hak kagat ha bacut karena sifat manusia kerhulai watekaya maka gebi nikmat ke urang yang ka arifin puna oleh Allah dengan bantuan dan taufik Allah geputron tu atas mereka itu sakinah hingga tetap mereka itu dengannya sakinah dan gebi taufik atas batas kesederhanaan pada adab-adab dengan Allah. Jadi didorong oleh keinginan kerhulai tapi dengan inayah taufik Allah bak posisi sederhana hana beratan sehingga Allah nekun mazagal basaru wa ma tagha wa hadhihi sa'adatun la ya'taha kullu ahad. Kebahagiaan yang lagian kena tahu yang jujur karena adab menambah dekat daripada mahbub. Allah nekun huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana. Lafaz sakinah menulis dalam Quran tapi makna jih hana sama. Kan enggak nampak lem kalimat sama tapi makna jih berbeda karena mensyarikatnya sakinah pada nafsu sukun wa tumanina
secara umum makna ji tetap sukun dan tumakninah di atas sakinah. Yang rendah sakinah kan, watih lam tumakninah. Karena sakinah suatu hal yang dapat menyederhanakan keruh hati dan dipertetap hati. Maya sakinah tumakninah di atasnya lam wujud ba'da tidal bi farhin wastibsyarin lima'rifatil qalbi bil mazid. Tumakninah mustashibah ma'al ansi, bareng ataina ansna tumakninah. Karenanya tumakninah itulah maksud dalam dirinya. Sakinah wasilah di bawah tuhis, mendorong akan seseorang di atas beradab dan kesederhanaan. Dan adapun imbisat dan idlal, fa innal amsa idza dama, ya kan, berarti imbisat dan idlalnya watihnya pada kalihna ansuna sakinah dan tumakninah di atasnya idza dama wa ghalabahu wastahkama wa lam yusawwisuhu syauq wa lam yunghisuhu khawfu taghayyur wal hijab. Di atas sakinah dan tumakninah sifat idlal dan imbisat yang menyatakan cerita barkhin baru yang kelagian ego ya kli ya laki hujin, karena memang hati kuto ngejuk oleh Allah Ta'ala bantu urang yang gelih hati ya bakhagatha aja takkan juga dedot Allah Ta'ala ngejuk ujung nak tengah menan kira-kira nyatanya meraba-raba empah badro yang modali tersebut. Nyata itu contoh setengah daripada imbisatil ansi dari jina buno menghasilkan sakinah dan tumakninah. Terjadilah imbisat kun Musa alaihi salam, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Tidak dianya itu melainkan fitnah kamu yang ke Allah itu nyantit fitnah drone na pesesat dengan fitnah drone so yang drone kehendak dan putunya so yang drone kehendak. Maunya batha katanya kan politik. Allah Ta'ala guna politik cik. Orang yang guna putunya ya arahkan kepada yang gad. Orang yang nak guna putunya arahkan kepada yang bro. Yang kan kata bahi kan hana tunduk tentang ke Allah Ta'ala. Padahal drone nana putunya lada orang nana pesesat lada orang gato konsep kedua oleh Allah Ta'ala. Orang yang ingin gaknya betul petunjuk haruh kepada yang gad. Orang yang ingin untuk sesat haruh kepada hanagat. Yang kedua kun Musa tentang kepegat ilah dan alasan tak kala orang berkata baginya, berangkatlah kamu kepada Fir'aun atau tegewo dari nanggero Kanaan ya, pun di Mesir gepoh awak kubeti geplung reu Kanaan. Padahal Allah Ta'ala dia kan anda baru kehinan Nabi Musa nak tepu yang tepu kan geplung ya ge ipoh le awak kubeti karena kagepoh awaknya gara-gara reu anu bate awak mon hai ibu liane inang luar inang Nabi Syuaib ja Nabi Musa ju yang kitanya bertegam yang perlu nak bagah menumpuk darah baru. Wah rumah cerita na urung agam puno gebeut anu bate mon katutup anu bate ya kena bisa yang kebak guonya sapura geja ike puput-puput ro and dia betih tapi Nabi Musa tim galan ge jauh likut nyatanya ka hana ro baju kan ro ketih. Nah kalimat buat anak darahnya, hai bapak nanti wagaknya yang gede tukang juga kameng bek kamu ni inang tapi karena orang yang sewa lebih gad yang tegak dekat rena batai lomba mon, alnya terpercaya batai lonja ike puno oleh puana gabu kanya liket hang bijak lo ike hinan ke pahami. Waktu Mesir waktu kali menikah ke jelamen dia gubu kameng. Nyatanya menyai Tuhan ke kata mendung menyagam agam mendung ka Nabi Musa mendung 8 tahun deh gubu kami tip-tip tahun lagi yang gehim le Nabi Syuaib yang ukanya menyai nang ke kata mendung kami hingga waktu gubu dari Kanaan Mesir leh padur tuh boh kami ka kalau jalan hana motor je mentapak dan Cina yang lang peta yang dumna di nang Kanaan dengan Mesir
yang kehinan bakwa yang ke merumpak wahyu yang turun ayatnya idhab ila fir'aun yang orang kata tak perlu bak fir'aun yang gino jak riwang gekun gemalasan gepegailan ada juga nyan baik gejujak le ke dia bak fir'aun ya abun hakan fir'aun Firaun diperintah oleh Allah Musa untuk berangkat menghadap Firaun. Keseun walahum alayya dambun pun ni jak lo ke ada cara awak yang kupoh bi ji roje ke. Ini alasan ta'allul dan i'tidar. Nya imbisati ana mati hang ija kan jak aju. Nak pegala alasan yang kemana betul-betul you nak bertemu makna benar. Terakhir kan contoh imbisatul ans dari jinak kan menjadi imbisa. Aku ija ana jak aju pegala alasan. Ya imbisat. Dan ke Nabi Musa salam ini akhafu ayukadzibuni. Lon takut bahawa hai patih lon tu telah pegah belika pegah dro ke Tuhan Tuhan lain Tuhan Allah. Hai dengar wa yadhiqu sadri dan picik dada lon teka hai patih pegah lon sulit picik dada dan hai tutu lidah lon tu. Karena Nabi Musa waktu lahir ganyan kan tengah masa di berantasan agam dicok lemak betul langgaling le banyak waktu itu dia bawa istana Firaun karena Firaun hana-hana panai-hana karena perumah Firaun Asia yang calon darah baru Nabi dalam syurga tengah jadi waktu Firaun yang jin le dia serupa dengan Asia jadi Asia hana disentuh oleh Firaun pakat rumah Firaun untuk cok ke anak angkat menyaikan adopsi. Nah nian firasat Firaun cok ke anak angkat kadang yang ciji yang akan peruntuh kerajaan lun yang tuduhannya firasat ni kena itu mengu Firaun pada pulau lama kan terasa alam jiwa di sang nyokan yang tayupoh ni go berko nyok atro kentuk perumah poh tuduhan yang hana-hana ke kan metupu droitan si pedu moh sabah Hongkong ngapui sabah Hongkong menyecok moh ka ketapoh menyecok ngapui tacok kan yang tes jadi jangan kan tes pedu lah ngebruak sabah Hongkong moh sabah Hongkong panen nak raba ngebruak kan moh raba je seuh mana raba getapih jaroi malaikat ya pada iradah Allah kepada gak guna ya kan tetapi jaro baik gerabalah ngebru mana min yang kanana ni asai itu meranggapu hoi me lambabah itu lo Nabi Musa wateng lagi yang sit coba maju maka tu relet ya begadah bahasa Aceh yang ke tilu hanaglah wateng kemari ni ke mana wala yang taliqul isa lon yuja kedih ya Allah tu kedih aku pegah apa ni tu pudengan tu tabak ilung katutung lidah aku roje yang kehinan gila kengon gejoklah Nabi Harun ke kengan dan ke Nabi Musa salam innana nakhafu ayyafruta alaina atau ayyatgha kamu takut bahawa melampaui batas Firaun di atas kami yang yujak kamu kedih kamu nak salah mupoh awak ji hurujin tu dokunan hana demi pegah apa kaji khom pu ji kham tho pra dua ji kham yo khom mana berat ke tu pintu khom menyo kham yang lebih berat lo atau ayyatgha atau bawa durhaka lagi ni yang mutulak kisah gejak kan gejak aju gemalasan ni le ada je ubek payah ja min ghairi Musa min su'il adab menyokon bak Nabi Musa termasuk buruk adab kita bayangkan menyokong perintah yang perintah Allah ja aju gemalasan je li anna alladhi uqima maqamal ans yulatif wa yahtamil karena orang yang kad ditempatkan bak makam jina lembut dan menanggung segala kesukaran. Orang kata bak makam ans nya hanat ulak kisah nyaka perintah dia aju. Nah contoh nya sabi nabi ni anak santutnya walau sabi nabi anak santutnya Nabi Musa ajid Nabi Yunus tidak boleh tidak dimaafkan bagi Yunus alaihi salam barang duna hadza ke Nabi Yunus kemudumnan pi hanjit cit Nabi Musa ka lewat ke jid bentang tapi Nabi Yunus di meyupnya hanjit tatkala ditempatkan Yunus pada tempat qabdi wal hibah jadi posisi Nabi Musa ansu
posisi Nabi Yunus qabdi dan hibah. Fa'uqiba bisijni, disiksakan Yunus masuk penjara dalam perut ikan, dalam heboh seput, teput malam, teput punggung laut, teput perut engkut. Heboh seput Nabi Yunus dalam penjara agaknya. Dan dinidakan atas Yunus hingga hari kiamat, jikalau tidak bahawa memperdapat akal Yunus oleh satu nikmat daripada apanya, sungguh dibuangkan bil arai, padang tandus, bumi sunyi daripada pokok-pokok kayu, wahwa madmum, Yunus dicelakan. Yang berdoa agama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang tengok kau tepu kadang ret dalam penjara, nyang laju mata nyang ni. Jadi posisi Nabi Yunus makam qabdi wal hibah, hana bebas. Beuk salah mentang geculok dalam penjara. Di Nabi Musa gebi kebebasan oleh Allah hingga jid gemarit padu-padu boh narit buno yang getulis ke contoh imbisat dan idlal ganyan dengan Allah. Yang kan berarti Nabi sendiri antara tiradro Nabi dengan Nabi yang lain hana sabi derajat di sisi Allah. Pu salah naik dalam salah Nabi Yunus di bawah imbisat Nabi Musa dengan Allah, yaitu dhihabuhu mughadiban liqaumihi qabla ayyumar, berangkat Nabi Yunus dalam kondisi marah bagi kaumnya sebelum bahawa diperintahkan. Waqila bil azab falam yatihim limi'adihim bitaubatihim walam ya'rifil hal fadhanna annahu kadzabahum wa ghadiba min dzalik. Bengih Nabi Yunus kepada kaum, golong berperintah bengih ka bengih nyang daga-daga. Waqila bil azabi, kenki dengan azab, maka hana datang li Nabi Yunus akan kaum bak perjanjian dengan taubat mereka itu, dan hana getupu ya Nabi Yunus akan hal, maka gesangka li Nabi Yunus annahu kadzabahum wa ghadiba min dzalik. Yang katakan hana long guyu pu bengih ro oleh Allah ka bengih agaknya. Yang agak salah. Getulok dalam penjara seput-seput aja. Perut engket laut malam. Yang leheboh seput. Put saat yang kata saat lom ni put saat agak hana tak trip. Kenki lehoro. Sekiranya hana merumpuk nikmat Allah yang kesangguyukun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kehinan dalam padang tandusnya dan gaknya kenang celaan. Kun Hasan al-Ara' huwal qiyamah, menyebab tafsir Hasan araknya uro kiamat. Yang kedua-dua Nabi Musa boleh imbisat dan idlal, Nabi Yunus dilarang, bahkan diculuk dalam penjara. Padahal sangat jauh apa yang gepupul oleh Nabi Yunus memandang dengan Nabi Musa. Nabi Musa dibiarkan oleh Allah, Nabi Yunus diculuk dalam penjara. Nabi kitanya dilarang oleh Allah akan Nabi kitanya sallallahu alaihi wasallam bahawa mengikuti ia dengannya Nabi Yunus. Nabi kitanya getham dak ikut-ikut urang dia, hangga ikut Nabi Yunus. Orang berkata baginya, orang berkata Allah dalam Quran, bersabarlah kamu Muhammad bagi hukum po kamu. Dia kata Muhammad puka geputron oleh Allah Taala terima mental. Baik tulak. Baik imbisat dan idlal. Dan baikna kata lagi urang po engket. Karena agaknya kagelup dalam perut engket, kake kira engketnya tagaknya je. Kan po engket. Gaya tanya orang dagok sian. Motor go tian. Kira ju tanya po motor. Idnada wa huwa maqdum, ketika genida oleh po engket pada agaknya dalam keadaan marah. Wa hadhil istilafan, bermula ini perbedaan antara Musa, Yunus dan Muhammad sebahagiannya karena istilah ahwal dan maqamat. Posisi orang Nabi tapi di atas Nabi-Nya dalam derajat yang berbeda di sisi Allah. Dan ba'atnya di masa fil azal, sebahagian penyebab karena barang yang telah terdahulu pada azali daripada tafadul dan tafawud.
na lebih kurang pada pembahagian di antara hamba. Allah Ta'ala tegebi sesuatu kepada hamba hana saban, hana kantit, hana tari, termasuk posisi para nabi pun, sehingga kena ada dengan ulul asmi yang satu sama lain pun berbeda. Nabi Musa gelake kalan Allah hanggejo, Nabi Muhammad gelake pihana gejo. Nya ke mana-mana. Waqad qala ta'ala kedalilam na lebih kurang ditanya hamba, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd, sungguh kamu pelebih ba'd para nabi di atas ba'd. Dan berkata Allah, minhum man kallamallah, di antara para nabi na urang yang marid dengan Allah dan gak angkat ianya Allah ba'd mereka itu akan beberapa derajat. Fakana Isa, maka adalah Isa alaihissalam minal mufaddalin wali idlalihi sallama ala nafsi. Maka nalah Isa alaihissalam setengah daripada mufaddalin, orang yang nak kelebihan di antara para nabi. Dan bagi idlalnya Nabi Isa memberi salam ia di atas dirinya sendiri. Maka berkata ia, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Yang mentang dalam lingkup ban lahir mentang gebi salim gedro nyan kelebihan gak nyan. Sejahtera di atas lun pada orang dilahirkan akal lun, dan pada orang dimatikan mati ulun, dan pada orang dibangkit lun dalam keadaan hidup. Dan berlaku ini imbisat daripadanya Isa manakala melihat ia daripada kelembutan pada makam ansi. Jika agaknya yang katuk buat makam menjinak-jinak dengan Allah kalian kelembutan, maka agaknya gemarilah tentang kesejahteraan kepada drogannya. Adapun Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, maka bahwa sungguh Yahya itu ditempatkan pada makam hibah wal haya, sifat temakuk dan pemalu. Maka tidak marid ianya Yahya sehingga memuji ia di atas penciptanya. Nabi Yahya hangga marid di Nabi Isa gubi tadi menyugur Nabi Yahya hana gepujo Allah lewat gini marid. Maka berkata ianya Yahya wassalamun alaihi, kan wassalamu alayya. Nabi Isa gerau gitu di Yahya malai apakah gerau wassalam ala Allah gede. Wantur kaifah tamala, perhatikan olehmu bagaimana bertanggung bagi saudara Yusuf barangnya pupuk mereka itu akan barang dengan Yusuf. Menyebab saya tanya truk hati nah, hai ada yang paling tulut truk hati dikhianati oleh abang lain mak Abu Hayah Nabi Yusuf dua ke yang Allah cik sakit hati pakan kerana kena peraya Yusuf. Lagi Nabi tanya cik kena peraya kan yatim nilai di Nabi Yusuf beratlah untuk buat tingkat hana kepi yatim tapi khianati oleh saudara. Perhatikan olehmu bagaimana diputruk hati li Allah bagi saudara Yusuf, apa yang diperbuat oleh mereka itu saudara akannya apa dengan Yusuf. Padahal sungguh berkatalah sebahagian ulama, sungguh lun bilang kun sebahagian ulama daripada awal kun Allah Ta'ala idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna, hingga ulai 20 ayat daripada berkhabar Allah Ta'ala tentang zahid mereka itu. Yang saudara Nabi Yusuf kan orang gereng rupanya orang zahid, tapi kesalahan gaknya terhadap Nabi Yusuf nef wa arba'in arak 50 kesalahan yang ba'alnya lebih besar nih ba'al dalam ayat Qurannya. Buat hanagat saudara Nabi Yusuf diputuk hati cid li Allah untuk dikerjakan terhadap Nabi Yusuf. Yahuzanan Paraubil Jama'un yang ke hanagat nan Jama'un Nakcal Wabi Ibad Amalun Asakhir yang panjang taknya Wastar Wajah Darwalawi yang baik cocok kenanan ni, tapi orang dahid tapi teruk hati ke pelaku Nabi Yusuf buat peluh lebih kesalahan. Waqad yajtami'u fil kalimah al-wahidah as-salas wal arba', dan kadang-kadang mendapat bab kalimah leboh kesalahan dan pelboh
kesalahan yang bet damita saboh-saboh hingga raptruk 50 dalam satu kalimat yang naba ayatnya bisa itu biat leboh atau pueboh kesalahan dumnan le kesalahan faghfara lahum wa afa anhum kepampun le Allah dan kepemaaf le Allah bagi mereka itu yang posisi puno haba pemono pu walaqad faddalna kana lebih kurang oleh Allah derajat manusia. Lob sejarah lain tidak dimaafkan akan Al-Aziz pada masalah yang satu. Sa'ala anha fil qadar, yang menanyai ia Aziz daripada masalah tentang qadar. Kata qadar kan? Hatta kila muhiya min diwanin nubuwah, sehingga naurung mengatakan dihapuskan Aziz daripada stambuk nubuwah. Di gara-gara getanya tentang kadar awal agaknya Nabi kaget cegenan kah nampu dan menancit adalah Bal'am bin Ba'ura termasuk ulama raya, maka gepajuh dunia dengan agak kebu dunia teman bu agak kahit kamu nak tulis kan gepajuh dunia dengan agak agama yang makna pajuh ini getukar gecok dunia getinggal agama. Maka tidak dimaafkan baginya akan demikian bengih Allah ke Bal'am bin Ba'ura dan nalah asif daripada musrifin. Asifnya urang hanagat pun dan adalah maksiatnya itu pada jawareh hati ke hana maksiat anggota tagai maksiat fa'afan pemaaf oleh Allah faqat ruya sungguh diriwayat orang bahawa Allah Ta'ala wahyu kepada Sulaiman alaihi salam, ya Rasul Abidin, ya Ibna Mihjah Az-Zahidin, ila kam ya sini ibnu khalatika asif wa ana ahlimu alaihi marratan ba'da marratin bahwa izzati wa jalali la in akhadtuhu asfatan min asafati alaihi la'at rukannahu mislah liman ma'ah wa nakalal limam ba'dah. Sungguh diriwayatkan bahawa sungguh Allah Ta'ala wahyu kepada Sulaiman alaihi salam, hai pangulai orang abid, hai anak Mihjah orang Zahid, dum natrib jika nak maksiat ke ulul le anak macuk gata Asif. Apa yang Asifnya saudara Nabi Sulaiman. Ren wahyu ba Nabi Sulaiman, ye anak macuk dro ke Asif, ketitanya yang tiaan. Dum natrib rencana maksiat ke lun. Padahal lun lembut di atasnya satu kali sesudah satu kali. Maka demi kemuliaan lun dan kebesaran lun, sungguh demi jika mengambil akan dianya Asif oleh Saboh Asfah niba beberapa asfah lun atasnya, sungguh pasti lun tinggal akannya ke contoh bagi urang sertanya dan perbandingan bagi siman sesudahnya. Jadi punya ke tinjau dari segi desa letak ke pubun Allah ini pegaknya ke contoh urung pubut dosa uke yang jik kebengih Allah. Maka tak kala masuk Asif atau Sulaiman alaihi salam dia turun wahyu lagian truk gawa akhbarahu bima Allah Ta'ala ilaih. Dipegah oleh Nabi Sulaiman ba Asif dengan barang yang kagak wahyu oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka keluar Asif sehingga laburo dengan tabuh tumpuk daripada anu. Kemudian gak angkat kepalanya dan dua tangannya ulangin dan berkata ia laburo nganu gemdoa tu ilahi wa saidi anta wa ana. Hai podun wahai said lun drone dan lun nyokelung pakai fa atubu ilan tatub alaya kiban lun taubat menyedron hantim terima taubat lun dan kiban lun pengismah ro menyedron hanan pengismah lun sungguh pasti ulun kembali lam kepada abu dosa. Maka wahyu Allah Ta'ala kepadanya Asif sadaqta ya Asif kabutu kata hai Asif kata lun kakak cina lun terima taubat. Maka sungguh lun terima taubat dia kata dan lun maha menerima taubat lagi maha kasih sayang. Nyan haba Asif dengan Allah puno dalam doa idlal ganyan dengan kalamnya di hati Allah dan lari daripada Allah kepadanya Allah. Lari daripada Allah hukum maksiat kepada Allah taubat.
wa nadhirun bihi ilaih, dan memperhatikan dengan kalam kepadanya Allah. Yang cerita Asif. La in akhadatahu asfatun, menyo diambil laganya oleh 30 ni bak lele pruhlun pruh angin menyo hana gena sayang li Allah, berarti pruh angin yang gena siksa li Allah. Gepegatlah Asif sebagai contoh ke orang-orang yang gemurka oleh Allah. Hana jadi terima taubat. Jika orang keramat duduk kan, sehingga sana Nabi Sulaiman menyojin apret golom nebedah wana dua tray pecut di Asif si golom neklep mata lah. Pokoknya lebih cepat, sehingga sana lipat di Nagro Sabak ke Nagro Nabi Sulaiman alih horatnya pura udara pura yuk tanah. Pokoknya katruk kenan yang gak amai adalah Ismul Azam, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tengok tak kun je tu. Le tengok kun kadang-kadang orangnya gitu. Malam Jumaat ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta ya Hayyu Ya Qayyum. Sebab kalau tak kun jika perlu kena ni tengok penetro rumah. Dan dalam satu hadis bahawa sungguh Allah nawahyu kepada tidur hamba yang ketadaru li Allah akannya hamba sesudah bahawa ada ianya hamba hampir di atas binasa. Dina orang kena binasa oleh Allah Ta'ala getempe getuang long gebetuan tu wahyu kam min dambin wajah tani bihi, berapa banyak daripada dosa yang kau hadapi lun dengannya, ghafartuhu laka, kalau ampun dosa yang bagi kata. Sungguh lun lempu binasa pada di bawah dosa kata ummatun minal umam, tapi punya ke umat lain kendum desa kata di miyup laun, tapi kupu kemah yang tu, tapi ikak ke keruh kemah yang mendum atau bunuh yang faddala tafawud lebih kurang. Maka ini gepelaku hamba oleh Allah lagi yang hanatari bak nabi tapi nabi yang hanatari umat tapi umat hanatari merupakan kebiasaan Allah Ta'ala pada hambanya, sunnah adat kamanan adat Allah Ta'ala hana gepetari memendum hamba bitafdil wa taqdim wa ta'khir, gepe lebih gepe awal ge ta'khir ala ma sabaqat bihi masyiah azaliyah, dasar arti barang yang terdahulu dengannya oleh kehendak pada azali. Dan ini beberapa cerita diikut datang dalam Al-Quran supaya dimaklum orang dengannya cerita akan adat Allah pada hambanya yang telah berlalu daripada sebelumnya, cerita adat Allah terhadap umat-umatnya awal. Maka tidak dalam Al-Quran sesuatu melainkan dianya itu petunjuk dan cahaya. Asal Quran hanya yang sia-sia, walaupun yang kadang-kadang hanya cuma cerita dari ceritanya. Nah, satu petunjuk yang dapat tanya mengerti bahawa Allah naga pelebih kurang hamba, buhnya Nabi, buhnya urang biasa. Wallahu a'lam. Ya Syekhana, Ya Syekhana, Syekh Abu Mudi. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafizaka Allah.